fix. Mengawali eksplorasi dataran tinggi di bumi Mekongga, saya akan berangkat ke salah satu pulau yang sedang hits di kalangan pendaki pemula seperti saya. Pulau Padamarang namanya. Penyeberangan ke Pulau Padamarang akan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Ada beberapa rute yang bisa digunakan untuk menuju ke Pulau Padamarang, dan saya memilih berangkat dari dermaga Desa Sanisani dengan menggunakan kapal kayu. Kaki saya akhirnya menapak di atas pasir, merasakan sapuan air laut di pesisir Pulau Padamarang yang sebelumnya hanya saya baca dari layar gadget. Dari sini, saya akan langsung bersiap melakukan pendakian menuju puncak Padamarang. Trek pertama yang harus saya hadapi ternyata sudah mulai menantang. Padang alang-alang yang menyambut saya di awal hanya sambutan selamat datang ringan. Namun trek menuju pos 1 adalah isyarat bahwa tantangan sudah dimulai. Masih berjuang. Jadi ini medannya terjal dan licin karena habis hujan. Jadi ini butuh perjuangan untuk Saya terpleset beberapa kali. Batang-batang pohon di kiri kanan saya menjadi penyelamat, tempat berpegang saat keseimbangan kaki mulai goyah. selain medan yang sangat terjal, kita juga dihadapkan dengan jalan yang licin karena memang kondisi semalam itu hujan. Jadi di sini semua licin, jadi butuh effort yang sangat kuat deh. Akbar. Lihat. Istirahat dulu. Baru seperempat jalan sudah seperti ini, tapi kita bisa lihat di sana view-nya cantik sekali. Ada pulau. Ini baru beberapa jalan. Kalau kita sudah sampai di puncak, pemandangannya lebih cantik lagi. Kita atur napas dulu, atur detak jantung, baru kita lanjut lagi. Oke. Semangat. Yuk lanjut. Di posko pertama ya, tempat pemberhentian. Kita istirahat dulu, atur napas, atur stamina, kembalikan semangatnya. Masih ada 2,5 jam perjalanan lagi kalau tidak salah untuk sampai ke puncak. Tentunya dengan hadiah pemandangan yang lebih indah.
Perjalanan saya lanjutkan masih dengan semangat membara, meski kaki mulai terasa pegal. Setelah melewati pos 1, jalur pendakian sedikit lebih landai. Namun terik matahari mulai terasa, meski hari masih pagi. Saya melanjutkan pendakian dengan suasana yang berbeda kali ini, karena saya bisa menikmati pemandangan di kiri kanan saya. Tentu saja dengan tetap fokus pada jalur pendakian agar saya tidak salah melangkah. Teman-teman, keindahan yang sesungguhnya masih menanti di atas sana dan kita sudah berjalan kurang lebih 1,5 jam. Kira-kira masih ada 2 posko lagi yang harus kita lalui. Jadi tetap semangat! Jalur terjal mulai terasa. Bebatuan yang tadinya hanya berupa kerikil kecil yang bisa dengan mudah saya lewati, kini berubah menjadi bebatuan besar dan terjal. Meski terik matahari begitu menyengat, namun hembusan angin sesekali menyegarkan saya. Seolah menyemangati raga saya yang nyaris menyerah karena kelelahan dan mulai dehidrasi. Jika para pendaki pada umumnya mampu mencapai puncak hanya dalam waktu 4 jam saja, saya ternyata butuh waktu yang sedikit lebih lama. Tidak apa-apa, karena pendakian adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya bertujuan untuk menaklukkan puncak saja, namun lebih kepada menaklukkan rasa tidak percaya diri, mudah menyerah, dan pesimis dalam diri kita. Ini adalah salah satu spot terindah yang Pulau Padamarang miliki. Katanya sih mirip dengan Pulau Padar yang ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum kalian benar-benar ke Pulau Padar, ada baiknya mencoba sensasi mendaki di Pulau Padamarang terlebih dahulu. Akhirnya tiba juga di puncak Pulau Padamarang, Kabupaten Kolaka di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut setelah melakukan pendakian dengan jalur yang luar biasa ekstrim. Mulai dari jalan yang licin, jalan yang berbatu, tinggi menanjak, hingga penurunan. Tapi dari sini saya belajar bahwa melakukan pendakian tidak hanya sekedar menaklukkan puncak gunung saja, tapi lebih ke menaklukkan ego diri kita masing-masing. Dan pemandangan indah seperti ini merupakan bonusnya. Haru dan bangga bercampur jadi satu. Itulah yang saya rasakan saat kedua kaki saya berdiri tegak di puncak Padamarang, menopang raga yang nyaris kehabisan tenaga. Lemah sekali, baru begini saja kaki saya sudah gemetar. Lalu seperti apa lelahnya para pejuang yang jiwa raganya porak-poranda mengusir penjajah? Saya mendadak melankolis.
Dada saya penuh dengan luapan rasa bangga karena terlahir dan tumbuh besar di bumi pertiwi. Mungkin inilah sebabnya momentum peringatan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus selalu diisi dengan selebrasi. Dan bagi beberapa orang, menapak ke puncak gunung adalah simbol perjuangan yang layak mendapatkan selebrasi. Usai menaklukkan puncak Padamarang, saya akan melanjutkan eksplorasi ke dataran tinggi lainnya. Tempat yang saya tuju kali ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi daya tarik desa wisata Sanisani. Tempat itu adalah Puncak Indah Kapuk yang terkenal dengan River of Clouds-nya. Meski sama-sama dataran tinggi, perjalanan menuju Puncak Indah Kapuk Desa Sanisani sedikit berbeda dengan Pulau Padamarang. Jika Pulau Padamarang adalah pulau perawan tidak berpenghuni, maka Desa Sanisani adalah desa wisata yang dikelola oleh masyarakat. Kabupaten Kolaka masih memiliki eksotisme dataran tinggi lainnya, salah satunya adalah Puncak Sanisani yang dijuluki River of Clouds atau Sungai Awan dengan ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk sampai ke Puncak Sanisani kita harus menempuh jarak kurang lebih 4 km dari jalan poros. Tenaga saya masih terisi full dan semangat masih membara. Yuk kita lanjut lagi. Diwarnai jalur menanjak dengan jurang terjal di kedua sisinya, namun pemandangan hijau perkebunan cengkeh dan kakao yang menyatu dengan rimbun pepohonan khas pegunungan setia menemani saya langkah demi langkah. Inilah sensasi mendaki gunung. Saya dapat meluangkan waktu untuk menikmati sebuah keindahan. Tanpa bising kendaraan, tanpa pekat polusi yang mencemari udara, layaknya di perkotaan. Waktu pun bergerak lambat sembari saya menikmati perjalanan. Detik-detiknya bergeser perlahan, seirama dengan langkah kaki saya hingga mencapai puncak. Dan setelah menempuh jarak kurang lebih 4 km, saya tiba di Puncak Indah Kapuk. Desa Sanisani adalah salah satu desa di Kecamatan Samaturu yang masyarakatnya memiliki beragam mata pencarian. Desa Sanisani ternyata dikelola dengan baik sebagai destinasi wisata dengan tidak meninggalkan kesan alaminya. Puncak Indah Kapuk yang saya tuju ini dulunya adalah puncak perkebunan cengkeh masyarakat. Namun karena panoramanya yang memukau, potensi ini kemudian dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat hingga tercetuslah Puncak Indah Kapuk. Ada lahan rata yang cukup luas dengan spot yang sangat pas untuk menyaksikan River of Clouds. Saya akan mendirikan tenda di sini.
Banyak destinasi wisata dataran tinggi yang menawarkan cottage dan villa untuk pengunjung. Tetapi bagi saya, Desa Sani-Sani sudah mengusung konsep yang sangat tepat dengan tetap menyediakan camping ground. Sebab bagaimanapun juga pendakian hanya terasa lengkap dengan tidur beralas tanah dan beratap langit. Menurut banyak orang, salah satu alasan mendaki gunung adalah untuk melakukan perjalanan hati. Jadi ketika mendaki, bukan cuma fisik saja yang bergerak menuju puncak, namun hati juga ikut melangkah dalam perjalanannya sendiri. Saya pun tidak memahami hal itu sampai saya merasakannya sendiri. Bagaimana tadi perjalanan ke sini? Ih, perjalanannya seru sekali ya. Kalau di sini, kalau kemarin kebetulan kan dari Pulau Padamarang tuh. Kalau di Pulau Padamarang itu pemandangannya bagus sekali dan memang karena dikelilingi sama lautan luas. Nah, kalau di sini kan lebih ke pegunungan, lebih cantik, terus lebih segar seperti itu. Apalagi banyak sekali saya lihat ini pohon-pohon cengkeh yang ditanam sama warga. Ini juga bagus sekali. Inilah sensasi camping di alam terbuka. Bersama beberapa kawan yang baru saja saya temui saat tiba di Desa Sani-Sani. Gunung tidak hanya memberi banyak pengalaman baru, namun ia juga dapat memberi kawan baru. Hembusan angin malam menjadi samar, terselubung hangatnya obrolan kami malam ini. Segala cerita, suka, duka, hingga yang paling menggelikan kami bagi bersama. Layaknya kawan lama yang baru berjumpa setelah bertahun-tahun. Seperti itulah gunung memperkenalkan kawan baru pada saya, dengan kobaran api unggun sebagai saksinya. Serunya camping di gunung salah satunya adalah seperti ini nih, bertemu dengan teman-teman baru, kita bisa saling tukar ide, tukar pendapat dan juga tukar pengalaman selama mendaki. Sembari ditemani dengan suasana alam terbuka seperti ini. Dan ini nih yang paling khas, api unggun yang selalu menjadi teman setia para pendaki karena selalu menghangatkan suasana. Udara pagi yang dingin menggigit kulit membangunkan saya. Menjadi alarm pengingat bahwa pagi ini saya tidak boleh melewatkan pemandangan River of Clouds yang menjadi tujuan utama saya datang ke sini. Dan benar saja, pemandangan mahal itu kini tersaji gratis di depan mata saya.
450 meter di atas permukaan laut, saya berdiri menyaksikan hamparan awan yang bergulung dan berarak, tampak seperti aliran air sungai di langit. Di sekelilingnya tampak gugusan pegunungan yang bersusun, samar tertutup kabut pagi. Berada di puncak indah Kapu benar-benar membuka mata saya bahwa udara yang kita hirup adalah anugerah yang tidak ternilai. Saya menghabiskan pagi dengan menghirup udara bersih pegunungan sepuas-puasnya. Udara yang tentu saja tidak bisa saya dapatkan di tengah sesaknya perkotaan. Perjalanan adalah sebuah proses yang tidak hanya berorientasi pada tujuan, namun proses itu sendiri memberikan jauh lebih banyak makna dan pelajaran. Dan perjalanan serta petualangan saya mengeksplor keindahan dataran tinggi bumi Mekongga memberikan begitu banyak pengalaman berharga tentang perjuangan menaklukkan rasa takut, tentang mengalahkan lelah dan mengesampingkan ego, dan tentang rasa syukur yang seharusnya tidak pernah selesai untuk diungkapkan pada Sang Pencipta. Perjuangan yang kelak akan menjadi kenangan indah yang terus melekat dan membentuk diri saya agar bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik.